Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira bi kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun menyaksikan channel kami ini, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di siang yang berkah ini, di Jumat Mubarak ini, kemudian kita telah menjalankan aktivitas kita. Kalau yang di perkantoran, ada yang WFH namanya, kemudian ada yang WFO. Ini merupakan suatu kehati-hatian bagi kita di dalam rangka mensiasati kondisi yang sangat mengkhawatirkan, tapi kita tetap apapun yang kita jalani hari ini merupakan semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah SWT memberikan kesehatan. Ada di antara kita yang sempit, susah urusannya, semoga Allah SWT memberi kelapangan, memudahkan semua urusannya. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Allah. Apalagi kita yang menghadapi berbagai musibah, yakinlah, bagi orang yang beriman itu, musibah Allah adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita tidak lupa selalu berselawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, para pemirsa dimanapun menyaksikan channel dari Media Center Penyuluh Agama Islam ataupun Pokjaluh Kabupaten Agam. Hari ini kami berada di Kecamatan Lubuk Basung, tepatnya di KUA Lubuk Basung, mengajak kepada kita semua untuk selalu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang dijadikan oleh Allah itu semuanya ada hikmah. Terjadinya hari ini COVID, wabah yang terkadang kita disibukkan dengan protokol kesehatan, ada namanya PPKM. Semuanya itu merupakan ikhtiar melalui pemerintah, melalui orang bidang kesehatan dan lain sebagainya, di dalam rangka ikhtiar, berhati-hati. Supaya apa? Supaya wabah COVID ini segera kita lalui dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Kemudian di Kementerian Agama kita juga berbagai program di dalam rangka untuk menyatukan usaha yang sudah ada di dunia. Kemudian kita tambah pula dengan usaha memperbanyak doa, memperbanyak zikir, agar kita dalam menjalani musibah ini tetap bersabar, tetap bersemangat, tetap berbaik sangka kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu,
Beberapa waktu yang lalu di 10 Zulhijjah kita sudah merayakan mengikuti hari raya Idul Adha, kenal dengan hari raya kurban. Ada yang mengatakan hari raya Idul Adha 4 hari lamanya hari tasyrik itu. Kaum muslimin, rupanya orang-orang terdahulu, yaitu para nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, yang risalah ini kita dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi Allah yang sangat ikhlas menerima apapun yang dijadikan, yang diperintahkan Allah untuknya. Sekalipun Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, merupakan janji dari Nabi Ibrahim. Demimu ya Allah, saya akan persembahkan. Nabi Ibrahim sudah melakukan itu. Nah, kita pun sebagai pengikut risalah dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita tahu Nabi Allah beri kepadanya keturunan yang soleh. Di antara keturunan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi kita Muhammad SAW sampai ke bawah. Nah, apa pengorbanan yang sudah dicontohkan dari Nabi Ibrahim itu adalah dia mau mengorbankan sesuatu yang dia cintai demi tinggi dan dalamnya cintanya kepada Allah. Ayat pendek yang kita sering hafal merupakan sebagai juga pondasi dari perintah kurban itu adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Masya Allah, kaum muslimin, ini nikmat Allah kepada kita begitu banyak, tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tentu terhadap nikmat ini tidak bisa berjalan begitu saja tanpa harus kita LPG-kan di hadapan Allah. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana didapatkan, kemana dipergikan. Nah, kita sudah mendapatkan nikmat itu. Kemudian kita pergikan, kita belanjakan di dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin, rupanya sebagian kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin sudah membuktikan pengorbanan ikhlasnya, pengorbanannya kepada Allah SWT. Ada yang mengurangi tabungannya 2,5 juta, kemudian untuk 1 ekor sapi 7 orang. Ada yang mengurangi hartanya 1 ekor sapi, ada yang 2 ekor sapi di dalam rangka mewujudkan cintanya kepada Allah, kemudian mewujudkan cinta dan kasih sayangnya kepada sesama makhluk. Kita ini tidak terlepas dengan ujian, termasuk dengan harta benda. Tidak salah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, kaum muslimin, kita sudah mencari harta itu siang dan malam, peras keringat panting tulang. Nah, sekarang diminta untuk kurban. Alhamdulillah, kita sudah laksanakan. Nah, sekarang bagaimana kita mengikhlaskan itu? Kita tingkatkan. Yakinlah yang kita kurbankan itu dilihat oleh Allah. Seperti yang dicontohkan pengorbanan Habil, seorang yang sangat ikhlas, Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Dia pilih tanam-tanamannya yang paling bagus, karena diperintahkan untuk berkurban, dia kurbankan, diterima oleh Allah. Sementara Qabil
Dia seorang peternak. Dia pilih hewan ternaknya yang paling rusuh, yang sudah hampir mati. Itu yang dia korbankan. Akhirnya apa? Tidak diterima kurbannya oleh Allah SWT. Makanya hewan kurban yang akan kita kurbankan itu jangan yang jelek, jangan yang kurus. Kenapa? Ini bukti pengorbanan kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu, jangan harta benda menyebabkan kita lalai dengan Allah. Karena sebagian dari harta benda itu, anak-anak kita, bahkan pasangan hidup kita, ada yang menjadi ujian bagi kita. Berhati-hatilah kita terhadap itu. Berhati-hatilah. Karena hidup ini memang sementara. Hidup ini sangat singkat, tanpa terasa oleh kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada orang yang sibuk menghitung-hitung banyak nikmat. Hatta zurtumul maqabir. Hingga dia diantar orang ke pintu kubur. Sudah masuk kubur, baru teringat olehnya ini berkorban rugi. Sudah masuk kubur, baru berinfak rugi. Oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah media center penyuluh agama Islam Pokjal Kabupaten Agam yang dirahmati Allah SWT. Mari kita persiapkan diri kita untuk terbaik di sisi Allah. Karena terbaik di sisi Allah itu merupakan sesuatu yang harus kita kejar. Harus kita kejar. Karena memang itulah hakikat kehidupan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia terbaik di sisi Allah itu adalah yang paling takwa kepada Allah. Mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan itu, kita sudah lulus ujian harta yang dititipkan kepada kita. Pengorbanan yang kita berikan itu, kita sudah lulus ujian untuk mau berbagi dengan sesama kita. Merasakan bagaimana nasib dari sanak saudara kita. Ada yang mungkin sehari itu dia tidak makan, mungkin selama seminggu, sebulan, bahkan ada yang 1 kali dalam setahun dia mencoba daging. Dan itu pun di hari raya kurban. Nah, kita sudah buktikan itu. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini dapat menjadikan suatu amalan yang bernilai di sisi Allah SWT. Kemudian seluruh apa yang kita korbankan itu diterima oleh Allah SWT sebagai satu nilai kebaikan. Itu saja pengajian Jumat berkah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Media Center Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Lubuk Basung, kemudian juga Pokjal Kabupaten Agam, kami menyampaikan tausiah singkat ini. Semoga bermanfaat, diperbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.